pers. Nah, pada saat kami pelajari ternyata standar kompetensinya ya belum memadai sebagai seorang media ya atau seorang wartawan, sehingga mulailah kita duduk bareng Pak dengan Dewan Pers sebetulnya untuk membuka diri bahwa di media itu perlu gitu kompetensi ini ya. Yang menyatakan seseorang itu Bapak adalah kompeten menjadi wartawan muda, wartawan senior, wartawan apapun nanti Pak di skema itu adalah bukti kompetensi ya, harus dipastikan melalui uji sertifikasi kompetensi. Jadi Bapak memang harus diuji sertifikasi kompetensi. Kalau bicara kompetensi itu berarti harus ada 3 hal di dalamnya, yaitu satu adalah knowledge ya, harus ada skill, dan harus ada yang namanya attitude, sikap kerja. Nah, di situ harus bisa diuji Pak, karena media wartawan itu bukan hanya sekedar bisa bertanya kemudian menulis ya, attitude-nya juga dalam sikap kerjanya harus tergambarkan, harus bisa diuji sehingga Bapak betul-betul kompeten. Dan ini sudah sejalan Pak. Kami dari BNSP tentunya apresiasi sekali ya Pak Agus dan Pak Ayub dan Pak Deviani. Karena BNSP pada prinsipnya adalah melakukan sertifikasi kompetensi berdasarkan Undang-Undang 13 2003. Dinyatakan bahwa kita BNSP menjadi badan satu-satunya yang melakukan sertifikasi kompetensi. Tetapi kita tidak bisa langsung mensertifikasi para calon asesi. Di situ di PP 10 yang sekarang juga ada bahwa harus melalui LSP yang dilisensi oleh BNSP baru bisa mensertifikasi. Nah, Bapak Ibu jadi sekarang sudah punya LSP Pers Indonesia. Ini sudah bukan main ya, sudah belum pernah terjadi ya, baru pertama belum, ya. Kita kasih aplaus lagi dong. Ini pertama. Dewan Pers saja masih baru lengak-lengok ya. Masih bingung ya. Masih harmonisasi. Apa? Terakhir Pak Wakil mau harmonisasi. Sudah Pak, dan kebetulan saya di situ. Agak lama sekali karena masih bingung gitu loh. Siapa sebetulnya? Dewan Pers mau memberikan sertifikat boleh, tapi bukan Dewan Persnya, adalah LSP-nya kan saya barusan bilang. Perintah dari PP 10 jelas sekali bahwa LSP yang dilisensi oleh BNSP. Jadi bukan Dewan Persnya, harus punya LSP Dewan Pers. Nah, ini yang sedang lagi digodok dan sudah fokus Pak, harmonisasinya sudah akan bentuk. Berarti ini adalah yang pertama. Siap. Ya, ini adalah yang merespon begitu cepat bagaimana kondisi kompetensi di dunia wartawan. Ya, kita ajukan jempol. Mungkin yang lain. Tangan lagi dulu ya. luar biasa. Karena saya khususnya Pak Agus orang media gitu loh. Kalau yang lain mungkin nggak ngerasa ya. Ada 1920 LSP, bayangkan berbagai bidang. Kan merasa biasa aja dong punya LSP. Tapi ini buat saya ini adalah hebat. Kan yang pertama untuk kompetensi kewartawanan. Kita harus acungkan jempol. Jadi Bapak Ibu sudah masuk ke dalam satu sistem sertifikasi kompetensi nasional. Begitu ya. Begitu Bapak masuk ya, begitu masuk jadi LSP, Bapak masuk ke dalam satu sistem sertifikasi kompetensi nasional. Karena BNSP satu-satunya yang diberikan otoritas untuk melakukan sertifikasi, maka LSP adalah perpanjangan tangannya BNSP kan. Maka LSP adalah bagian dari pemerintah dalam melakukan sertifikasi kompetensi. Jadi Bapak nggak bisa main-main juga. Ya. Bapak adalah bagian pemerintah, bukan LSM. Bukan swasta, bagian dari pemerintah melaksanakan sertifikasi bersama-sama dengan BNSP Pak, dalam hal kewartawanan yang baru aja pertama ini ada. Dan ini benar-benar saya apresiasi. Jadi pagi ini Pak, saya tugasnya itu pagi, setiap Rabu pagi itu apresiasi calon LSP. Tapi begitu saya dengar LSP Pers, oke saya aja deh. Terus gimana apresiasi? Saya minta tolong Pak Aldo. Tolong pegang dulu Pak, saya harus pengen kesini jumpa. Karena saya harus berikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Ya, sudah bicara kompetensi kewartawanan.